Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Alhamdulillah, siang hari ini kita akan lanjutkan pembahasan dari lanjutan kitab Subulus Salam karya Imam As-San'ani, syarah dari kitab Bulughul Maram Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahumullahu ta'ala. Hadis atau pertemuan yang ketiga, hadis yang ke-9. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil hirrah. Dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata tentang permasalahan kucing. Hirrah, kucing. Innaha laisat binajasin. Sesungguhnya dia, kucing itu bukanlah hewan najis. Tawafina maknanya kasiru taruddud. Kasiru taruddud yakni sering mondar-mandir di sekeliling kita. Alaikum atas kalian. Akhrajahul arba'ah, diriwayatkan oleh imam yang 4, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Ya. Wa sahahahu Tirmidzi, disahihkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah. Ya. Hukum asal sebenarnya kucing itu ialah hewan buas. Kata Syekh Utsaimin, hewan ini asalnya ialah hewan buas, haram untuk dimakan karena buasnya tadi memiliki muftaris, memiliki taring untuk berburu. Ya, secara kaidah sebenarnya semua hewan yang haram itu najis. Hukum asalnya itu. Setiap hewan yang haram untuk dimakan itu najis. Akan tetapi kucing ini dikecualikan. Sebabnya ialah tawafin, karena sering mondar-mandirnya di sekeliling manusia. Ya. Makanya ini merupakan kemudahan dari syariat Islam. Andaikan kucing ini najis tentu akan merepotkan kita, ya, karena kucing senantiasa mengelilingi kita di sekitar kita. Ya. Hadis ini ditulis oleh Imam Ibnu Hajar di bab air, babul miyah. Kenapa? Dikarenakan ini ada kaitannya dengan air. Ya. Kisah kenapa hadis ini ada ialah ketika istri dari Abu Qatadah ini sedang berwudu. Ya. Ketika hendak berwudu, tempat untuk wudu di zaman dulu di bejana, wudunya dari air di bejana. Ya. Jangan dibayangkan airnya semudah di negara kita. Artinya airnya ini sedikit. Lalu sebelum dia wudu, air itu diminum. Ya. Diminum oleh kucing. Artinya kucing kalau minum kan menjilati, dia menjilati bejananya. Adapun hadis sebelumnya ialah tentang anjing yang minum di bejana, maka tidak boleh digunakan, harus ditumpahkan airnya dan disucikan 7 kali. Ya, salah satunya nanti dengan pasir, dengan debu, dengan tanah. Adapun kucing ini menjadi suci karena sebab dia tawafin, menat tawafin, karena yang sering mondar-mandir di antara manusia. Hukum asalnya hewan yang haram dimakan itu najis. Ya. Setiap hewan yang haram dimakan itu najis, akan tetapi dikecualikan di sini kucing. Lalu Syekh Utsaimin, ini pendapat Syekh Utsaimin, termasuk yang menjadi sebab suci pula yang mirip dengan kucing ialah tikus. Syekh Utsaimin berpendapat tikus itu juga termasuk hewan yang tidak najis. Artinya kalau ada makanan kita, minuman atau air yang digunakan untuk wudhu, kalau dia terkena tikus, maka dia tidak ternajisi, karena tikus sendiri itu juga tidak najis. Lalu ada hadis yang tentang tikus yang jatuh di tepung, kemudian
Rasulullah SAW memerintahkan untuk tepung tikusnya diambil, kemudian tepung yang terkena tikus di sekitar tikus itu disuruh buang. Itu ialah tikus yang mati, bukan tikus hidup. Adapun tikus mati namanya bangkai, maka semua bangkai itu najis. Kucing itu juga kalau mati namanya bangkai, dan bangkai kucing pun najis. Yang dimaksud kucing tidak najis di sini ialah kucing yang hidup, ya, kucing yang hidup. Kembali kepada kisah istri Abu Qatadah. Istri Abu Qatadah ketika hendak berwudu, maka air yang digunakan itu diminum oleh kucing. Maka beliau bingung, suci tidak, ternajisi tidak, suci atau ternajisi air yang akan digunakan untuk berwudu. Maka Abu Qatadah menanyakan hal ini kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW berfatwa, bersabda, sesungguhnya kucing itu bukanlah hewan najis. Syekh Utsaimin juga mengatakan di zaman dulu kucing itu sering makan ayam, ya. Di zaman dulu kucing itu sering memangsa ayam. Tapi di zaman sekarang seperti Allah itu mengangkat kebuasan kucing itu menjadi jinak. Bahkan tidak heran kita dapati kucing itu bisa makan satu nampan dengan ayam, ya. Jadi faedah yang bisa kita ambil, yang pertama ialah sucinya kucing, yang kedua tidak najisnya kucing ini merupakan bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kucing ini najis, maka tentu akan menyusahkan kita. Kalau di kitab Subulus Salam ini yang akan berwudu ialah Abu Qatadah sendiri. Yang berwudu ialah Abu Qatadah itu sendiri. Di sini kucing itu suci termasuk bulunya. Maka kalau ada kucing makan tikus kemudian minum di air kita, ya suci, ya, karena tikus sendiri itu juga suci. Ataupun kalaupun kucing makan benda najis, kalau kita tidak tahu, ya, maka ya juga tidak apa-apa, kan hukum asal selama air itu tidak berubah sifat warna, dia tetap suci. Ya, kenapa Imam Ibnu Hajar ini menaruh hadis ini dalam hadis bab air? Karena ada kaitannya dengan air yang suci dan mensucikan. Dan termasuk sesuatu yang memberatkan kalau kita memastikan kucing tadi habis makan najis atau tidak. Kan kita nggak mungkin ngawasi kucing. Yang jelas kucing makan apa saja, kalau dia minum ya kita nggak tahu, kemudian minum di bejana kita, maka bejananya tetap suci, tidak perlu untuk disucikan sebagaimana kalau anjing minum. Kalau anjing yang minum maka ternajisi.
Dan di sini lafadz kucing di sini umum ya. Baik itu kucing liar ataupun kucing yang jinak di rumahan. Ya, Allah taala alam bisawab. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.